Tapi bukan berarti industri kecil, ya, katakanlah sebuah bengkel itu tidak mempunyai perpustakaan. Walaupun tidak ada daftar buku seperti di lemari saya itu banyak, tetapi ilmu itu ada di manusianya. Itu yang kita sebut dengan perpustakaan berjalan. Jadi mahasiswa harus bisa mendapatkan langsung, ya, fresh from the oven dari ilmu dari perpustakaan berjalan. Jadi dari para ahli di sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas tentang praktek kerja di industri. Ya, universitas atau sekolah tinggi, politeknik misalnya, tugasnya mengirim mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan, dan industri menerima mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja. Praktek kerja itu dimulai pada semester 5. Kenapa semester 5 atau semester 6? Karena mahasiswa sudah mendapatkan bekal. Saya ambil contoh, kalau dia di Fakultas Teknik bidang engineering, katakan lebih sempit ke teknik mesin, mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah dasar. Tentu itu ada matematik, fisika, kimia. Kemudian mata kuliah yang dasar keahlian yang diperlukan oleh teknik mesin seperti heat transfer, ya, pindah panas, thermodynamic, fluid mechanic, mekanika fluida, solid mechanic, ya, yang berhubungan dengan misalnya strength of material, kekuatan bahan, atau pelajaran material itu sendiri. Kemudian mahasiswa juga sudah mendapat desain elemen mesin dan capstan design, kemampuan dalam numerik, simulasi komputer menggunakan software, dan juga sudah dibekali dengan bagaimana cara melakukan penelitian dalam kuliah, metode penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, dengan bekal itu mahasiswa tentu sudah punya satu, katakanlah, kepercayaan diri dengan ilmu, saya sebutkan tadi, ilmu teknik mesin. Nah, ketika dia di dispatch, ya, ketika dia dikirim ke sebuah industri, maka dia bisa, pertama tentu dia bisa bekerja bagaimana proses di industri, apakah dalam desain, dalam proses, dalam maintenance, dan lain sebagainya. Tetapi dia juga bisa PD untuk melihat out of the box. Dia berada di luar kotak industri itu, sehingga dia bisa secara kritis, ya, barangkali bisa melihat apa kekurangan daripada proseskah, desain di industri tersebut dari kacamata atau bekal ilmu yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Ya, tapi diakui bahwa kelemahan ada pada mahasiswa dalam bidang soft skill. Soft skill artinya bagaimana, salah satu misalnya, bagaimana dia harus bisa bekerja dalam tim, dalam satu tim untuk menyelesaikan masalah. Dia harus bisa berkomunikasi dengan teman-temannya di sesama
peserta kerja praktek, bagaimana dia berhubungan dengan atasan di sana, dengan pembimbing lapangan, dan berkomunikasi dengan pembimbing akademik yang ada di universitas. Ya, karena waktunya tidak lama, biasanya 1 bulan atau sedikit lebih dari 1 bulan, maka sebuah planning kerja praktek itu harus dibuat. Mahasiswa oleh pembimbing dibekali dengan bagaimana strategi supaya bisa sukses dalam kerja praktek tersebut dan mendapatkan sesuatu atau berkontribusi sesuatu kepada industri maupun kepada universitas. Dan yang paling penting, dia muncul di sana sebagai, ya dalam tanda petik barangkali sebagai problem solver. Paling tidak ada ide-ide yang dia peroleh di lapangan untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di industri itu. Yaitu yang dituntut di sini adalah inovatif. Karena kita tahu bahwa supremasi dari sebuah industri apapun ini tidak akan kita peroleh tanpa adanya invensi, satu temuan gitu ya. Tapi sebuah invensi itu harus diikuti dengan satu research, penelitian. Tapi bagi industri, penelitian saja tidak cukup karena dia harus berorientasi pada profit. Oleh karena itu perlu sebuah inovasi. Nah, jadi research, invensi bisa menghasilkan dolar atau rupiah, barulah disebut dengan satu inovasi. Dan mahasiswa yang di-dispatch ke industri, mestinya ini bisa dimanfaatkan oleh industri untuk melihat dari kacamata mereka apa jalan supaya industri ini bisa lebih maju, lebih bersaing, katakanlah dalam produk-produk yang dia. Ya, pihak universitas tentu mengharapkan agar mahasiswa yang dikirim ke industri itu tadi di awal saya katakan itu mendapat kemampuan soft skill di industri langsung, real, nyata, day to day di lapangan, sehingga dia mengerti filosofi dari kerja itu. Dia paham tentang siklus PDCA, siklus mutu, plan, do, check, action. Dan dia paham bahwa menjadi seorang pekerja itu bukan main-main. Jadi itu bukan satu permainan. Kesalahan sedikit itu bisa menghasilkan produk yang barangkali tidak akan bersaing. Bagaimana caranya? Ini tergantung bagaimana industri dan pembimbing yang mewakili universitas atau departemen merancang program untuk mahasiswa. Yang jelas bahwa mahasiswa memang bagaimanapun tidak lepas daripada PK itu kerja praktek ya, KP itu tidak terlepas daripada sebenarnya sebuah studi. Tapi lebih dari itu juga sebuah problem solving. Jadi kegiatan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Apakah masalahnya dalam desain, dalam manufacturing dan lain sebagainya. Tidak ada industri yang barangkali tidak mengalami kegagalan-kegagalannya. Jadi nggak ada istilahnya simsalabim. Oleh karena itu failure
itu biasa terjadi. Oleh karena itu ada program maintenance. Nah, mahasiswa teknik khususnya ini sudah dibekali dengan berbagai ilmu dasar, yang pohon ilmu, sehingga barangkali bisa dilibatkan dalam kegiatan failure analysis. Karena kegagalan atau kasus-kasus kegagalan yang ada di industri itu bagaimanapun harus segera dicari solusinya. Ya, banyak hal barangkali tergantung kepada cakupan atau jenis industri. Nah, sebagai pembimbing tentu kami selalu wanti-wanti ya kepada mahasiswa kerja praktek ini untuk mengutamakan etik, work ethic, dan etika profesi ini sebenarnya sudah diberikan di dalam perkuliahan. Ini saatnya dipraktekkan ketika kerja praktek itu dilakukan. Ya, salah satu misalnya bagaimana integritas itu dibangun. Ya. Bagaimana teamwork itu dibangun. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Demikian juga bagaimana internal communication itu dilakukan di sana. Jadi barangkali itulah dia budaya organisasi. Karena budaya itu dibentuk dari mudahnya itu ABC. A itu attitude, B itu behavior. Kalau udah menjadi behavior baru bisa menjadi sebuah culture. Ya, mahasiswa barangkali belum sampai ke sana. Jadi dia akan banyak belajar dari industri, itu yang kita harapkan. Ya, barangkali pihak industri perlu tahu apa yang kami persiapkan, apa yang bentuk bimbingan apa yang kami berikan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kerja praktek. Itu yang pertama adalah kami selalu tekankan kenali industri yang akan Anda kunjungi, kenali dari dekat. Jadi organisasinya, manajemennya, produknya yang dihasilkan, budaya organisasi, walaupun itu masih dari laporan, dari literatur, dari website, dari industri itu. Dan kemudian setelah itu baru buka kembali literatur yang sudah pernah dipelajari. Ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Jadi kalau perlu ya silakan dibawa. Walaupun di industri barangkali ada juga perpustakaannya. Industri-industri atau BUMN yang besar biasanya memiliki perpustakaan. Tapi bukan berarti industri kecil, ya katakanlah sebuah bengkel itu tidak mempunyai perpustakaan, walaupun tidak ada daftar buku seperti di lemari saya itu banyak, tetapi ilmu itu ada di manusianya. Itu yang kita sebut dengan perpustakaan berjalan. Jadi mahasiswa harus bisa mendapatkan langsung, ya, fresh from the oven dari ilmu dari perpustakaan berjalan. Jadi dari para ahli di sana. Barangkali dia tidak master dalam arti dia punya ijazah, tetapi dia punya pengalaman yang luar biasa. Sebenarnya kalau dia ke kampus, dia bisa mengambil insinyur profesi. Jadi ada rekognisi dari pengalaman dia yang secara akumulatif berkumpul, lalu ini bisa menjadi seorang insinyur profesional. Itu ada di Fakultas Teknik, misalnya di Universitas Sumatera Utara. Saatnya juga kami minta mereka untuk mempelajari struktur organisasi dan menentukan
targetnya. Nah, salah satu targetnya adalah mahasiswa yang ikut kerja praktek atau bahasa Inggrisnya adalah OJT ya, on the job training, itu apa? Studi kasus. Jadi harus dipersempit, harus bisa melihat apa kasus yang akan diselesaikan di sana. Tentu kasus yang memang perlu diselesaikan. Nah, itulah kami minta untuk bisa bekerja dengan baik dengan pembimbing tentu dalam rangka pembimbingan. Jadi kalau dengan saya minta untuk mengirim video karena ini masa COVID ya, secara online melaporkan apa yang sudah didapat, apa yang akan kira-kira dicari dan apa masalahnya. Nah, kami juga minta agar di industri para mahasiswa itu ikut atau patuh pada aturan. Tentu ini perlu kerjasama dengan pihak industri. Biasanya pada minggu pertama itu ada masa-masa adaptasi. Jadi kalau kuliah kadang ya ada keterlambatan, tapi kalau di industri mereka harus belajar ya just on time. Jadi 10 menit sebelum itu sudah ready. Kami juga menekankan agar di awal tadi kami katakan bahwa organisasi itu punya budaya, punya culture yang dibentuk dari ABC tadi, attitude, behavior, dan culture. Industri juga punya risk management. Industri punya penjaminan mutu, dan itu semua mereka harus bisa memahami bahwa industri itu punya cara tertentu ya untuk menjalankan perusahaannya, dan mahasiswa itu harus beradaptasi dengan budaya yang ada di sana. Sebagai pembimbing, kami juga minta agar mereka itu jangan lupa refreshing, ikut bergaul, cair bersama para manajer, supervisor, para karyawan-karyawan lain. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat berharga kepada mereka. Jadi sosialisasi itu sangat penting. Jadi demikian kira-kira ini dari sisi pembimbing ya, yang kami ingin sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, kepada teman-teman yang saat ini, alumni yang saat ini bekerja di industri, bahwa mahasiswa yang ikut di industri Anda itu adalah modal bangsa masa depan. Modal bangsa masa depan. Jadi boleh jadi dia memiliki IPK yang tinggi, ya, tetapi kalau dia tidak punya mental yang baik, tidak memiliki satu budaya kerja yang siap, ini barangkali untuk proses rekrutmen juga akan kurang efektif. Jadi dalam hal ini industri dan universitas ini saling menawarkan manfaat dan saling memperkuat satu sama lain. Semoga program kerja praktek khususnya kepada mahasiswa bimbingan saya ini bisa sukses, dan kita ketemu nanti di seminar hasil kerja praktek. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, dan jangan lupa kalau program ini bermanfaat, ya silakan share kepada teman-teman yang lain, silakan subscribe yang bagi yang belum, dan tentu komentar ya, komen dan saran. Terima kasih sekali lagi.
Salam sehat.